Takwa itu sendiri adalah sami'na wa ata'na. Takwa itu secara garis besarnya pasti kalau kita bedah tuh banyak pastinya. Dan ulama-ulama, ustadz-ustadz, dai-dai itu kadang-kadang membahas takwa dari angle-angle yang berbeda. Tapi kalau kita kumpulkan semuanya, inti dari takwa itu adalah sami'na wa ata'na. Itu inti dari takwa. Salat, hayya 'alas shalah. Sami'na wa ata'na. Dengan azan datangin ke masjid. Takwa. Sami'na wa ata'na. Kemudian haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sami'na wa ata'na. Kami penuhi panggilan Allah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Puasa, hayya 'alas shalah. Maghrib, gua mah biasa kalau makannya telat, jadi udahlah, belum lapar. Enggak lapar, maghrib ya buka. Mentang-mentang kita udah biasa makannya telat, terus gua mah pengen dapat pahalanya lebih, jadi bukanya jam 10 malam, gak bisa. Tetap aja bukanya pas maghrib. Kenapa? Ini bukan soal pilihan kita secara subjektif. Ini adalah perintah Allah. Kita lagi belajar kayak sami'na wa ta'na gitu. Sahur juga gitu. Saya mah gak perlu sahur. Puasanya juga gak tunggu Ramadan, setiap hari juga puasa. Atau 2 hari sekali lah puasa Daud gitu kan. Jadi kayak sahur gak sahur udah biasa lah buat saya karena udah kayak pro gitu. Tetap aja di dalam sahur itu ada berkah. Nah, jadi ini soal sami'na wa ata'na. Begitu juga dengan ibadah berkurban. Allah katakan, wahai Ibrahim, sembelih. Siap ya Allah, anakmu. Anak, sami'na wa ata'na. Walaupun simbolnya ekstrim ya. Yang dilakukan Ibrahim kan ekstrim banget nih. Kita alhamdulillah gak diperintahin kayak gitu. Kebayang kayak gitu kayaknya kita gagal semua nih. Baru hewan aja belum tentu semuanya berhasil. Apalagi anak. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak dalam makna yang sebenarnya. Tapi kita diperintahkan untuk berkorban dengan harta kesayangan kita. Yaitu dengan membeli hewan terbaik yang harganya mungkin lebih daripada yang hewan biasanya. Kemudian kita cari yang paling sehat, yang paling bagus, yang dagingnya kelihatannya tidak ada penyakit hewannya. Kita sembelih. Nah di sini ada unsur takwa yaitu sami'na wa ata'na. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita di sesi pertama membahas satu poin bahwa kurban itu atau adha itu goalsnya adalah meraih ketakwaan atau meraih derajat takwa. Pertanyaannya adalah takwa itu apa dan siapakah orang yang bertakwa? Kalau kita definisiin dan kita bedah satu persatu itu banyak banget kategori takwa, terus juga arti takwa, kemudian juga orang-orang yang takwa itu siapa aja, golongannya dan segala macam banyak. Tapi kalau misalnya kita mau simpulkan yang sederhana, takwa itu adalah apa tadi? Sami'na wa ata'na. Orang yang bertakwa itu orang yang ketika tahu ada perintah Allah, ketika tahu ada larangan Allah, dia mau mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah inti dari takwa. Nah, orang yang bertakwa ini kemudian diklasifikasi lagi dengan level-level yang berbeda, grade-nya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung tingkat tadhiyahnya dalam taat. Tergantung tingkat tadhiyah dalam taat. Arti tadhiyah dalam taat artinya apa? Tingkat pengorbanannya dalam taat. Makin besar pengorbanannya, berarti makin tinggi grade ketakwaannya. Makin besar yang dia korbankan untuk taat kepada sami'na wa ata'na perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia levelnya makin tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman itu punya darajatun. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Bertingkat-tingkat, beda-beda tingkatannya. Dan tingkatan ini nanti akan
menjadi tempat mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan ketakwaannya di dunia. Makin besar tadhiyahnya dalam ketaatan, untuk pakai hijab dia pengorbanannya berat. Kenapa? Dia harus membatalkan kontrak kerjaannya. Dia harus diputusin oleh seseorang yang dia sayangin. Oh ya. Batalin kontrak nggak ada biasa aja gitu kan. Diputusin gitu, oke. Terus dia harus kayak dibully gitu di gengnya, di grup WhatsApp-nya, sampai akhirnya dia di left sama grup gitu. Dia harus ngerasain susah payah untuk membenarkan jilbabnya, terus kepanasan, agak-agak gimana rasanya awal-awal mungkin masih kagok. Nah ini tadhiyah namanya, pengorbanan. Makin berat ujian ketika dia pengen taat kepada Allah, berarti makin tinggi derajat ketakwaan yang dia miliki. Makin tinggi derajat ketakwaan yang dia miliki, reward di sisi Allahnya juga makin gede. Apa janji Allah untuk orang yang bertakwa yang paling terkenal itu apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya yang sami'na wa ata'na, yang mau mendengar kemudian menjalankan. Karena ada orang yang bahkan mendengar aja gak mau, belajar gak mau, dengar tausiah gak mau, dengar nasihat nolak, ngeklik aja sesuatu yang sifatnya ngebooster iman gak mau ngeklik. Kadang-kadang udah muncul sengaja di skip sama dia, sengaja kalau lebih parah lagi mungkin dia akan unfollow atau dia block. Gak mau sami'na, apalagi ata'na. Ada juga orang yang sami'nanya udah bagus nih, dengerin booster, dengerin ceramah, baik itu online maupun offline, off air, event, taklim segala macam, baca teks, broadcast, udah mau nih sami'na, tapi ata'nanya mikir-mikir, dia pilih-pilih, yang ringan-ringan sami'na wa ata'na, yang berat-berat sami'na titik. Belum langsung wa ata'na, dia pilih-pilih. Nah, ini namanya darajatun, beda-beda tingkatannya. Makin dia sami'na wa ata'na walaupun berat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tenang aja, kesusahan dan pengorbanan yang kita alamin untuk bisa taat kepada Allah, nanti akan Allah bukakan jalan keluarnya. Makhraja, itu duluan yang Allah bahas. Sebelum Allah bahas yang lain, itu duluan. Kenapa? Karena Allah tahu untuk takwa itu kadang-kadang kita butuh yang namanya tadhiyah. Sehingga janji pertama yang Allah tawarkan kepada orang yang bertakwa di surat At-Tolak itu apa? Makhraja, jalan keluar. Dan pertanyaan lebih agak sedikit iseng. Kenapa Allah letakkan ayat tentang janji-janji untuk orang bertakwa di dalam surat yang isinya adalah tentang diputusin? Kan itu namanya surat diputusin kan? At-Talak. Talak itu kan diputusin, betul nggak? Diputusin oleh siapa? Suami. Mungkin gak semua orang mau menerjemahkan. Kalau mampu insya Allah banyak yang mampu. Tapi mau menerjemahkan dengan bahasa kaum. Kalau kita anak muda, talak itu rasa-rasanya kayak apa? Talak itu kayak ngeri gitu kan. Ternyata ada yang lebih ngeri daripada talak loh. Diputusin. Itu lebih kerasa gitu. Diputusin. Padahal udah jadian, udah halal, udah menyerahkan hidup dan dirinya. Diputusin. Nah ketika diputusin, Allah tulis di dalam nasihat-nasihat tentang cara mutusin cewek. Ini ayat tentang cara mutusin cewek secara baik-baik. Ternyata mutusin juga ada yang fisabilillah gitu, keren. Kenapa kok diajarin Ustadz? Bukan diajarin cara mutusinnya, cara mutusin yang bisa balikan. Itu tuh keren banget tuh surat tuh. Kok jadi bahas itu sih Ustadz? Ini karena ayat takwa taruh di situ. Cara mutusin yang gampang balikan. Karena kalau mutusin gak balikan, itu tuh kasihan perempuannya. Justru ayat ini kesannya angle yang tadi saya agak nakal mengeluarkan statement di awal tuh apa? Cara mutusin cewek. Tapi tahu gak rahasianya?
Kalau mau diperpanjang nih kalimatnya, cara mutusin cewek yang menghargai mereka supaya bisa cepat balikan. Itu yang panjangnya. Sehingga kalau misalnya ada yang mengcrop video saya, pasti nggak dengar ceramah saya. Cara mutusin cewek yang menghargai mereka dan bisa balikan. Bahasa ini fikih talak. Bahasa pesantrennya lah, fikih talak. Apa yang terjadi waktu itu? Kalau kita baca cerita behind the scene-nya, Rasulullah waktu itu mutusin Hafsah. Mentalak Hafsah, istri beliau, anaknya Umar bin Khattab. Gak takut Ustaz sama Umar. Tuh kerennya Rasulullah ya. Umar yang takut sama Rasulullah. Malah Umar marahin Hafsah. Kamu ditalak sama Rasulullah, kamu diceraikan sama Rasulullah, kamu diputusin sama Rasulullah. Kamu itu rugi banget. Jadi Rasulullah mentalak Hafsah. Cuman karena belum diajarkan tutorial mutusin, akhirnya Nabi pas mutusin Hafsah memulangkan Hafsah ke rumah ayahnya. Jadi dianterin pulang ke rumah ayahnya. Pas Nabi balik turun ayat, wahai Nabi, kalau seseorang suami menceraikan istrinya, menceraikan istrinya, janganlah dia mengeluarkan istrinya dari rumah kecuali jika istrinya punya dosa nusyuz. Cuman itu alasan boleh mengeluarkan perempuan dari rumah. Apa itu nusyuz? Selingkuh. Kalau bukan karena selingkuh, cuman karena nggak nyaman, beda pendapat, cekcok segala macam, nggak boleh suami memulangkan istrinya dari rumah sebelum selesai masa iddah, masa nunggu. Nunggu ngapain nih? Nunggu balikan. Iddah itu masa nunggu balikan. Dia mau balikan nggak ya? Mau balikan nggak ya? Itu namanya iddah. Jadi dalam Islam itu udah ada tuh tutorial lengkap tentang bab itu. Nah, sehingga akhirnya Nabi mengajak lagi Hafsah pulang ke rumahnya. Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan ayat tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nabi dalam keadaan marah. Nabi dalam keadaan kecewa sama Hafsah. Nabi udah ngerasa kayaknya udah gak bisa dipertahankan nih pernikahan beliau. Tapi ketika turun ayat, bahkan turun Jibril, ayat plus kata-katanya nih. Kalau ayat doang Al-Quran, ini plus nasihat dari Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, rujuk Hafsah, sesungguhnya dia istrimu di dunia dan di surga. Ketika Nabi lagi dalam keadaan perasaannya terganggu. Bahasa kita, balikan. Hah? Tapi dia, gitu kan ya. Jadi lagi baper banget gitu kan ya, disuruh balikan. Ini yang disebut dengan takwa. Ketika Allah yang menyuruh balikan atau bawa pulang ke rumahmu, maka Nabi sami'na wa ata'na. Walaupun berat. Di situ ada pelajaran takwa itu kadang harus ngelawan perasaan pribadi kita. Kadang-kadang takwa itu nggak ngikutin perasaan kita, justru ngelawan perasaan kita. Kita pengen gini, Allah pengen gitu, kita gitu. Kita pengen gitu, Allah pengen gini, kita gini. Sami'na wa ata'na. Kadang-kadang kita ngelawan ego kita sendiri. Maafin. Ya udah saya maafin. Minta maaf. Itu takwa tuh. Karena ketika Allah menyebutkan kisah Abu Bakar yang baper gara-gara baper sama salah satu keluarganya, gara-gara keluarganya ini ikut nge-repost hoax tentang anaknya Abu Bakar. Apa hoaxnya? Aisyah selingkuh. Trending di Line, di Twitter, kan itu tools trending topik kan, ada di Line dan Twitter. Rata-rata kalau udah di situ trending, di tempat lain trending. Kalau di Instagram dia bukan tools buat sebuah trend, lebih ke branding kalau Instagram, karena dia visual video gitu. Viral, Aisyah selingkuh. Yang menyakitkan Abu Bakar itu bukan beritanya, tapi yang nge-repostnya siapa? Kalau yang nge-repostnya orang munafik, kalau yang nge-repostnya orang-orang Yahudi, Nabi ya Abu Bakar paham, namanya juga orang Yahudi, namanya juga orang munafik, emang selalu nyari-nyari kesalahan kita, memfitnah segala macam. Tapi ternyata yang ikut nge-repost itu salah satu dari keluarganya Abu Bakar yang selama ini, kalau bahasa anak-anak sekarang, which is actually yang selama ini gitu kan,
Yang selama ini selalu dibantu sama Abu Bakar. Setiap saat dibantu, kuliahnya dibayarin, kos-kosannya dibayarin, makannya dibayarin. Abu Bakar tuh bantuin dia terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tega-teganya dia nge-repost berita yang belum tentu kebenarannya tentang fitnah hoax terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Abu Bakar marah, baper, sedih, sakit hati, kecewa. Kalau bahasa kita story. Demi Allah, saya nggak mau lagi bantu @fulan_fulan. Ini kalau bahasa kita ya. Abu Bakar nggak ngomong gitu sih. Ini kalau analogi sosial media kita. Demi Allah kata Abu Bakar, saya nggak mau lagi bantu dia. Nggak lama kemudian turun ayat di surat An-Nur ayat 22 kalau nggak salah. Kata Allah, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudaranya, kerabatnya, orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah. Perintahnya apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Nabi manggil Abu Bakar. Abu Bakar kesini dulu. Datang Abu Bakar. Ada apa ya Rasulullah? Udah turun ayat tentang kamu. Masya Allah. Apa ya Rasulullah? Pas dibaca langsung Abu Bakar menangis. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan berlapang dadalah wahai Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Allah menegur dengan kata-kata ini. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Emangnya kamu udah gak mau lagi dapat maaf dari Allah sehingga kamu gak memaafkan sesama kamu? Langsung Abu Bakar menangis dan beliau menjawab, bala ya Rabbi, tentu ya Allah saya masih butuh banget maaf darimu, dosa saya banyak, butuh banget ya Allah tentu. Langsung Assalamualaikum, waalaikumsalam, pamitan dari Rasulullah, langsung pulang ke rumahnya ngambil barang-barang hadiah yang banyak, pergi ke rumah fulan_fulan tadi, sampai di rumahnya, Fulan maafin aku ya ini hadiah buat kamu, masih sebanyak-banyaknya. Kenapa? Apa Abu Bakar gak sakit hati? Sakit. Apa Abu Bakar gak marah? Marah, buktinya dia sumpah. Terus kenapa kok langsung minta maaf, memaafkan dan kasih hadiah? Ini yang disebut dengan sami'na wa ata'na. Inilah orang bertakwa. Bukan gak pernah salah, bukan gak pernah keliru, bukan gak pernah bikin dosa. Karena orang bertakwa gimana-gimana juga manusia, dia kadang-kadang salah. Tapi dia tuh merecovery, menyelesaikan masalahnya tuh cepet banget. Karena apa? Perintah Allah SWT, spontan gitu. Apakah kita udah mampu ngelawan ego kita sendiri? Ketika kita tahu bahwa pilihan yang harusnya kita lakukan itu justru kebalikan dari yang kita pengenin. Itu takwa. Kalau kita tahu ayatnya nyuruh gini nih, saya gak pengen aslinya. Lakukan. Sami'na wa ata'na. Dan Rasulullah di dalam konteks surat At-Talaq tuh lagi kayak gitu banget tuh. Lagi baper, lagi ngerasa gak nyaman dengan Hafsah, lagi agak sedih dengan Hafsah, lagi kayak gak bisa mempertahankan hubungan dengan Hafsah. Tiba-tiba kata Allah, bawa pulang Hafsah ke rumah. Sampai di rumah, rujuk Hafsah. Dirujuk, Hafsah kamu saya rujuk. Beres. Pertanyaannya dengan ayat tadi apa? Wa may yattaqillah. Yattaqillah dalam konteks Nabi waktu itu apa? Taat kepada Allah untuk bawa pulang Hafsah ke rumah. Makhrajanya di mana? Makhraja, jalan keluar untuk Nabi dan Hafsah. Ketika Nabi udah ngelihat wajah Hafsah yang sedih, Nabi gak tega, karena aslinya Nabi itu sifat beliau tuh gak tegaan. Tadi beliau mentalak Hafsah tapi tidak sanggup melihat wajahnya. Sekarang udah ada di depan beliau, melihat wajah Hafsah. Ya Hafsah, kita rujuk aja, kita balikan yuk. Beres, itu makhraja. Nah kalau kita ambil adegan itu, kita balikin kepada kehidupan kita sekarang, terutama yang udah punya pasangan, yang belum, kalau bisa jangan pernah sampai mengamalkan surat ini. Cukup aja surat Ar-Rum lah ya. Wa min ayatihi, itu mah kayak gimana gitu dibacain surat itu. Tapi surat At-Talaq kayaknya gak usah diamalin deh. Karena gak perlu sampai ada adegan tolak. Tapi kalau ternyata di luar dugaan kita, di luar perkiraan kita terjadi, maka Allah tuh udah siap-siap, udah ngasih kita sebuah tutorial gimana caranya biar kita dapat jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Balikan, itu jalan keluar. Gimana cara biar balikan? Takwa. Takwanya apa? Ikuti cara Allah. Ikuti cara Allah gimana? Tetaplah di rumah. Ceweknya tetap di rumah. Cowoknya tetap di rumah. Ceweknya tetap berdandan. Jangan ketika udah dalam keadaan iddah, ceweknya udah gak dandan lagi. Udah kayak ditinggal, kayak meninggal, kayak cerai mati. Gak dandan, biarin aja jelek.
Enggak, dandan. Kenapa? Dandan itu supaya Allah kasih jalan keluar. Ceweknya dandan. Yang tadi sebelum idah jarang dandan, sekarang pas idah dandan banget gitu kan ya. Wah, touch up, blush on, apa pakai foundationnya tebal gitu kayak nano coating gitu kan. Kan foundation tuh kayak nano coating kalau di mobilnya. Wah, tebal banget kinclong gitu kan ya. Wah, udah dandan banget, tujuannya buat apa teman-teman? Biar suaminya berkasih sayang lagi. Aduh, istri saya cantik ya. Wah, kalau gini gimana ya? Balikan gitu kan ya. Nah itu tuh makhraja, itu tuh jalan keluar. Memang kayak gitu tutorial yang diajarkan Allah, syariat kalau bahasa kita. Syariat itu kan tutorial, how to kan. Bahasa resminya syariah, jalan atau cara. Kalau bahasa kita tutorial. Kayak gitu syariatnya, ceweknya berdandan, masakin buat suaminya masakan yang enak, siapin kopi, suaminya tetap ngasih nafkah buat istrinya, tetap bekerja, pulang capek-capek. Makin dia capek pulang ke rumah disiapin makanan, makin berasa kasih sayang mereka. Kalau tidur-tiduran aja disiapin makanan kan males ya, biasa aja gak lapar kan. Tapi makin lapar di luar, makin capek di luar, pulang dipijitin, pulang disiapin air anget, pulang terus diguyur. Ya jadi kerasa gitu, yang satu capek, yang satu pengertian, kan pas tuh, klop banget kan. Yang satu capek, yang satu pengertian. Akhirnya lama-lama mereka mulai, tadi diam-diaman aja. Pak, mau dimasakin air panas? Terserah. Awalnya nih, tapi disiapin air panasnya, gak usah bete dulu, siapin. Pak udah siapin tuh air panasnya, mungkin di tempat mereka gak ada water heater misalnya. Siapin air panas, mandi, disiapin handuknya wangi. Padahal yang kemarin juga baru pakai langsung diganti lagi mumpung dalam masa idah. Pokoknya kalau lagi masa idah special treatment aja. Wah semuanya sampai lama-lama mulai nyaman, udah mandi pakai air hangat tuh kan badan kayak segar gitu kan. Antara pengen ngeteh, ngopi udah disiapin di meja. Sebelahnya ada bon banyak listrik apa segala macam. Minta di reimburse. Jadi artinya kayak mereka tuh kayak bertahap karena serumah, jadi kayak ada interaksi gitu. Kebayang nggak kalau misalnya mereka beda rumah, jadi kan nggak ada interaksi nih. Karena nggak ada interaksi, akhirnya kayak nggak ada kesempatan mereka balikan. Makanya Allah membuat syariat tetap serumah, tetap dandan, tetap cari nafkah. Di rumah nggak usah pakai jilbab karena masih muhrim. Udah aja pakaiannya yang biasa kayak di rumah, kalau perlu lebih luar biasa dikit. Kalau sebelum masa idah biasa, sekarang luar biasa gitu. Kan halal kan? Jadi saya nggak ngomong sesuatu yang negatif, ini halal. Kalau ada yang mikir macam-macam berarti itulah konsekuensi masih sendiri ya. Jadi dia kayak, wah akhirnya maaf pikirnya emang kayak gitu nih. Ketika malam hari, setelah sehari, 2 hari kan idah itu 3 kali suci. Sebulan, kan berat buat cowok kan ya. Ngerti kan? Ya gitulah pokoknya, berat. Udah sebulan, aduh gimana ya. Mulai culang-cileng gitu kan. Nah begitu udah sebulan, ceweknya makin kesini tuh makin dandannya tuh makin keren. Jangan terlalu menor juga sih bikin ilfil ya. Ya standar lah, keren lah, natural tapi dia kayak gitulah. Jadi suaminya tuh aduh gimana ya, akhirnya maaf. Kalau mereka dalam masa idah itu suatu saat akhirnya suaminya datang kepada istrinya. Lalu mempergaulinya secara terhormat, secara baik-baik, secara halal. Maka otomatis mereka udah balikan. Udah rujuk. Dan itu bahasa Al-Quran udah dapat jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Mereka damai. Ustadz, saya agak penasaran nih. Pas mereka datang kayak gitu tuh, terus mereka ngomongnya, kita balikan yuk atau gimana Ustadz? Gak perlu akad, gak perlu, saya terima nikahnya, gak perlu. Kan kita udah cerai, gak. Begitu mereka melakukan hubungan suami istri secara terhormat dan halal, terjaga kesuciannya, maka saat itu juga mereka sudah rujuk. Kalau nyesel setelah itu yang penting udah rujuk. Nyesel, saya semalam gak mikir soalnya saya apa, udah biarin aja. Yang penting udah rujuk. Nah itu yang kata Allah, itu yang kata Allah makhraja, jalan keluar. Itu cuma satu kasus ya, contoh doang kayak sampel lah. Nah nanti ada lagi kasus-kasus yang lain dan itu berlaku kaidah yang sama. Kaidahnya apa? Pokoknya ikut aja deh maunya Allah tuh apa. Kalau kita tahu Allah, ya ayyuha, apa ya Allah? Ternyata
kafirun. Oh bukan saya. Makanya jangan ya ayyuha udah langsung labbaika, enggak. Tunggu dulu ya ayyuha siapa nih? Kalau ya ayyuhal kafirun jangan. Kalau ya ayyuhal ladzina amanu oke lah. Labbaika ya Rabbi. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Nah kalau Allah udah manggil, baik itu teksnya Al-Quran, teksnya azan, teksnya hadis, teksnya nasihat dari para ulama, maka ikutin aja tuh. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Berat Ustadz, sami'na wa ata'na. Makin berat berarti makin tauhiyah, makin besar pengorbanannya. Makin besar pengorbanannya, makhrajanya tuh makin indah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang tidak terduga-duga. Makin berat pengorbanannya, makin rezekinya lebih tak terduga lagi. Sampai nggak ada dugaan sama sekali. Sampai bingung, ini mana gitu. Saking gedenya rezeki yang Allah kasih. Sampai kita kayak, apa ini? Kenapa kayak gini? Ini luar biasa. Sampai kaget sendiri, saking besarnya yang Allah berikan. Terus apalagi yang Allah janjiin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di ayat di bawahnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan pengorbanan-pengorbanannya, Allah jadikan segala urusannya jadi mudah. Makin besar pengorbanan, makin mudah hidupnya. Udah selesai? Belum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Makin besar pengorbanannya, makin besar dosa yang Allah ampunkan untuk dia, dan makin besar kebaikan yang Allah sediakan di akhirat untuk dia. Ini Allah janjikan untuk orang yang bertakwa.